Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengawali pembahasan kita yang berkaitan dengan urgensi akidah atau pentingnya akidah. Sebelum dijelaskan hal-hal yang menunjukkan bahwa akidah adalah perkara yang sangat penting, kami ingin mengawali dengan terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan akidah. Akidah itu diambil dari lafaz al-aqdu yang artinya mengikat sesuatu. Dan penggunaan lafaz ini dalam istilah akidah itu tidak lain karena ketika seseorang memiliki akidah, maka orang tersebut telah mengikat hatinya terhadap apa yang menjadi akidahnya. Adapun dalam maknanya secara syar'i atau secara istilah, akidah adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Yang mana keenam yang kita sebutkan tadi biasa kita kenal dengan arkanul iman atau rukun iman. Jadi pembahasan tentang akidah itu pada intinya adalah pembahasan tentang rukun iman. Dan dari sini kita sudah bisa merasakan dan sekaligus menyimpulkan bahwa perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim itu adalah perkara yang berkaitan dengan akidah. Ada beberapa alasan yang mendasari pernyataan tersebut. Yang pertama, akidah yang benar, akidah yang sahih itu merupakan asas daripada tegaknya agama seseorang. Kita semua mengetahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk fisik yang sangat mulia. Tetapi kemuliaan manusia secara fisik itu tidak menjadikan manusia tersebut otomatis mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia menjadi mulia ketika ia mengikuti petunjuk yang Allah Azza wa Jalla turunkan ke muka bumi ini. Dan petunjuk yang Allah turunkan itu tersampaikan melalui nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan nabi terakhir, rasul terakhir yang diutus adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seluruh manusia tanpa terkecuali diwajibkan dan tidak ada pilihan untuk mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak dan sangat beragam. Tapi di sana ada yang merupakan asas
Di dalam beberapa kesempatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan ajaran atau agama yang beliau bawa dengan perumpamaan seperti bangunan. Seperti di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ya, agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, ya, agama dibangun di atas 5 perkara. Ini merupakan perumpamaan bahwa Islam ini seperti bangunan. Dan kita semua bisa melihat bahwa bangunan itu terdiri dari beberapa unsur. Dan unsur yang terpenting dari suatu bangunan itu adalah asasnya. Ketika asas atau pondasi suatu bangunan itu kuat, maka itu menunjukkan bahwa bangunan itu akan berdiri dengan sangat kokoh. Sebaliknya, ketika bangunan itu pondasinya lemah, rapuh, maka dengan mudah ia rubuh dan dengan mudah dihancurkan. Oleh sebab itu, posisi akidah di dalam bangunan agama ini adalah seperti posisi pondasi di dalam bangunan yang biasa kita lihat. Oleh karena itu, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwa akidah yang benar itu adalah asas alladzi yaqumu alaihi ad-din wa tasihhu ma'ahul a'mal. Jadi akidah yang benar itu merupakan asas, merupakan pondasi yang berdiri di atasnya agama. Wa tasihhu ma'ahul a'mal, yang dengan keberadaan asas tersebut berupa akidah yang benar itu merupakan syarat mutlak sahnya setiap amalan yang dikerjakan oleh manusia. Itu berarti ketika seseorang tidak memiliki akidah yang benar, maka tidak ada bangunan agama yang bisa tegak dalam dirinya, dan juga tidak ada amalan kebaikan yang bisa bernilai pahala dalam catatan amalannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa saja yang menghendaki, mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah. Hendaknya ia mengerjakan amal saleh. Amal saleh yang dimaksud adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, amal yang baik itu adalah amal yang dinilai baik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dalam beramal kita mencontoh dan menauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menentukan, karena beliaulah yang menerima wahyu dari Allah, sehingga beliaulah yang menentukan mana amalan yang baik dan mana amalan yang buruk. Jadi meskipun di tengah manusia terdapat suatu kebiasaan yang manusia tersebut mengatakan ini adalah kebaikan, tetapi Nabi SAW menilai itu adalah keburukan, maka kita sebagai pengikut Rasulullah akan mengatakan itu adalah keburukan. Nah, kata Allah Azza wa Jal, siapa yang ingin dan mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka ada 2 syarat yang harus ia penuhi. Yang pertama, falyamal amalan salihah. Hendaklah ia mengerjakan amal saleh, itu amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah ia menyekutukan Allah di dalam ibadah yang ia lakukan dengan siapapun. Di sini ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan yang kedua berkaitan dengan amal saleh. Ya, jadi amal saleh akan bernilai pahala di sisi Allah
ketika amal soleh tersebut dibangun di atas akidah yang benar. Nah, ini alasan yang pertama kenapa dikatakan bahwa akidah yang benar itu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Kemudian alasan yang kedua, ya, dan ini lanjutan daripada alasan yang pertama yang tadi kita sampaikan, yaitu annal a'mal la tuqbal illa idza kanat khalisatan minasyirk. Bahwasanya suatu amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali amalan itu telah terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Ya, jadi perusak akidah itu adalah kesyirikan. Yang menjadikan akidah seseorang itu menjadi rusak itu adalah kesyirikan. Maka jika seseorang ingin memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang akan menjadi asas bagi amal kebaikannya, maka tidak ada pilihan kecuali membersihkan akidahnya dari segala bentuk kesyirikan. Nah, ini alasan yang kedua. Ya. Alasan yang ketiga, dan ini saling berkaitan dengan alasan-alasan yang sebelumnya, yaitu perhatian para utusan-utusan Allah Azza wa Jalla terhadap perkara akidah. Kalau kita membaca Al-Quran, terutama yang mengisahkan tentang para nabi dan rasul, maka akan kita temukan suatu hal yang mereka semua sama di dalam hal tersebut, yaitu semua para nabi dan rasul meletakkan pada prioritas yang paling nomor satu dan utama, yaitu perkara akidah. Ya, jadi semua nabi dan rasul itu mendakwai kaumnya dengan mengajak kepada akidah yang benar, akidah yang lurus. Ya, apapun penyimpangan yang terjadi di suatu kaum, ya, ada yang menyimpan dalam hal moral, ada yang menyimpang dalam hal curang dalam timbangan, ya, beraneka ragam penyimpangan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Tetapi di dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan tersebut, mereka semua mengawali dengan memperbaiki akidahnya. Ya, karena apa? Karena tidak ada cerita kebaikan yang bisa disebut ketika tidak berpijak pada akidah yang benar. Ya. Adapun dalil yang menunjukkan, ya, bahwa para nabi dan rasul itu menjadikan tauhid atau menyeru kepada akidah yang benar sebagai tema sentral di dalam mereka berdakwah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah," dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa yang menjadi misi para nabi dan rasul? Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka, ya, kaum yang diseru oleh para nabi dan rasul itu menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala bentuk taghut, segala bentuk peribadatan dan penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kita baca di dalam Al-Quran ayat yang diucapkan oleh beberapa orang nabi, yaitu u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita melihat sejarah Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapati beliau juga menghabiskan waktunya selama 13 tahun di Mekah. Tidak ada yang beliau serukan kepada penduduk Mekah selain mengajak kepada tauhid dan memperbaiki akidah mereka. Dan inilah sesungguhnya asas dan faktor yang sangat penting dalam memperbaiki umat. Ya, siapa saja yang ingin melihat perbaikan di tengah-tengah umat, maka hendaknya mengawali sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawalinya, yaitu dengan memperbaiki akidah. Dan ini telah terbukti pada para duat yang telah
mengisi perjalanan sejarah kaum muslimin, ya, sosok-sosok yang berpengaruh besar dalam sejarah kaum muslimin, kita dapati mereka berhasil dalam memperbaiki umat ini, dalam memperbaiki manusia ketika menjadikan akidah sebagai prioritas utama di dalam berdakwah dan menyampaikan agama ini. Ya, karenanya di dalam kitab Aqidatut Tauhid, Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan wa qad ihtada ad-du'atul muslihun fi kulli zamanin hadzal anbiya wal mursalin. Dan sungguh para duat yang muslih, yang benar-benar memperbaiki secara hakiki umat ini, mereka telah mengikuti para nabi dan rasul. Apa sisi yang mereka ikuti? Yang paling penting itu adalah fakanu yabda'una bid-da'wati ila tauhid. Ya, mereka semua mengawali dalam berdakwah kepada tauhid wa islahil akidah, dan memperbaiki akidah. Thumma yattajihuna ba'da dzalika ila al-amri bi baqiyati awamiriddin. Kemudian setelah itu lalu mereka berpindah kepada perintah-perintah agama yang lain. Jadi kesimpulan daripada materi ini bahwa akidah adalah perkara yang sangat penting, dan tanda benarnya agama seseorang dan sekaligus tanda benarnya seruan dan ajakan seseorang itu ketika selalu menjadikan urusan akidah sebagai perkara yang prioritas di dalam menjalankan agama dan menjadi skala prioritas dalam mengajak umat kepada kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.